seluruh pengetahuan lama Anda yang relevan. Semakin Anda paham tentang suatu topik, semakin mudah mempelajari fakta baru yang terkait. Yang kedua, atur informasi baru dengan cara menemukan struktur yang bermakna. Prosesnya sama dengan menghubungkan informasi baru dengan apa yang Anda ketahui sebelumnya. Ketika mempelajari materi yang baru, lakukanlah latihan dengan cara yang kreatif. Kamu bisa melakukan ini dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tentang materi, membuat irama, dan bahkan lelucon yang mudah dihafalkan. Jika kamu mengalami masalah dalam mengingat suatu rangkaian angka, maka gunakanlah metode Mnemonic. Asosiasikan angka-angka itu dengan huruf-huruf konsonan. Lalu, sambungkanlah huruf-huruf konsonan itu dengan huruf-huruf vokal, dan akhirnya kamu bisa membuat suatu kalimat yang mudah dihafalkan. Dengan menghafalkan kalimat itu, kamu bisa mengingat kembali rangkaian angkanya. Nomor 5, yaitu bentuk gambaran mental untuk dihubungkan dengan hal-hal yang akan diingat. Jadi, ada salah satu teknik mnemonik, itu namanya mental imagery mnemonic. Nah, teknik yang satu ini tuh menjadi dasar dari teknik-teknik mnemonik yang paling kuat, yang direkomendasikan sebagai alat bantu memori selama lebih dari 2000 tahun. Nah, pembentukan gambaran mental ini mengizinkan kita untuk menghubungkan sesuatu atau hal-hal yang nggak ada hubungannya. Terus, teknik yang satu ini memanfaatkan hubungan visual spasial. Nomor 6 yaitu membuat hubungan untuk mengisyaratkan informasi melalui metode backwards dan gambar yang sudah familiar. Jadi, penggunaan gambaran mental itu dapat memperbaiki memori hanya ketika ada sesuatu yang mengingatkan kita akan gambar tersebut. Contoh penggunaannya itu menggunakan metode backwards. Nah, metode backwards ini sendiri tuh berasosiasi dengan angka dan irama. Contohnya nih, angka 1 dalam bahasa Inggris itu kan one. Itu sama bunyinya dengan bun, roti. Terus angka 2, two, itu sama dengan shoe, sepatu. Angka 3, tree, itu sama dengan tree, pohon. Jadi contoh penggunaannya itu misalnya kita mau beli 3 apel. Ya udah kita bayangin aja ada apel di pohon gitu. Nomor 7 yaitu latihan mengingat setelah beberapa interval yang sesuai atau retrieval practice. Retrieval practice merupakan salah satu cara yang paling baik untuk meningkatkan ingatan. Retrieval practice menggunakan waktu secara berkala untuk kembali mereview apa yang telah kita pelajari. Contohnya itu seperti saat kita mengenal nama orang-orang baru, kemudian kita langsung ingat-ingat lagi namanya. Seiring berjalannya waktu, kita mengingat lagi, kemudian review lagi setelah seminggu, sebulan, atau beberapa bulan kemudian. Bermain game nama atau name games. Name game ini menggabungkan prinsip dari retrieval practice dan merupakan metode yang efektif untuk menghafal nama dalam sebuah grup. Game dimulai ketika orang pertama menyebutkan namanya, kemudian orang kedua menyebutkan nama orang sebelumnya dan menambahkan namanya sendiri. Hal tersebut berlangsung hingga kembali lagi ke orang pertama yang harus menyebutkan seluruh nama dari anggota grup. Yang ke-9, menjelaskan materi yang sedang kamu pelajari kepada orang lain. Misalin, kamu lagi belajar siklus hidrologi. Nah, kamu cari teman untuk menjadi pendengar kamu. Eits, tapi pendengar tidak melulu harus orang lain. Cara ini tetap bisa kamu terapkan dengan ngomong sendiri, tapi seolah-olah ada audiens yang mendengarkan kamu. Yang ke-10, ketika kesulitan, coba susun ulang konteksnya. Yang dimaksud menyusun ulang konteks di sini sama seperti dengan mengingat kembali detail-detail kecil yang terjadi di suatu peristiwa. Misalnya nih, kamu lupa kapan ulang tahun temanmu. Nah, kamu coba ingat-ingat, waktu ulang tahun dia, itu hari apa? Apa yang kamu rasain? Sudah dan sebelum, apa yang kamu lakuin? Kamu pakai baju apa? Atau apakah hari ulang tahunnya bertepatan dengan peristiwa lain?